warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di statistika yang berbahagia, pokok bahasan kita kali ini adalah probabilitas atau yang lebih kita kenal dengan peluang. Probabilitas atau peluang kita kenal pertama kali pada abad ke-17 melalui sebuah permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan-permainan yang lainnya seperti halnya permainan pelemparan koin, permainan kartu remi, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang amat serius dari para ilmuwan karena memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lain seperti ilmu fisika modern, statistika, dan lain sebagainya. Probabilitas memiliki manfaat yang sangat penting dalam kerangka pengambilan keputusan yang tepat. Seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui seberapa besar peluang atau probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Suatu misal, seorang alumni SMU berkeinginan untuk melanjutkan studinya di Kota Malang. Dalam proses pemilihan tempat studi, alumni tersebut meminta referensi dari teman-temannya. Dari sekian ribu teman yang akan ditanya, mungkin alumni tersebut hanya bertanya pada 10 orang saja. Yang paling banyak diminati teman-temannya akan memilih perguruan tinggi. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa keputusan diambil hanya dari beberapa contoh atau sampel dari populasi secara keseluruhan. Percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa. Yang dimaksud dengan percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang memungkinkan terjadi pada suatu percobaan. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan. Suatu misal, 2 buah mata uang setimbang dilempar ke atas. Pertanyaannya, tentukan percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa yang mungkin. Berdasarkan definisi pada slide sebelumnya, percobaan dalam hal ini adalah pelemparan 2 mata uang logam. Ruang sampelnya AG, AA, GA, GG. Titik sampelnya angka atau A dan gambar atau G. Peristiwa yang mungkin terjadi yaitu muncul angka dengan angka dengan gambar, dan gambar dengan gambar. Ilustrasi berikutnya, misal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan pertandingan bola antar program studi, yaitu manajemen dan akuntansi. Tentukanlah percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa yang mungkin. Berdasarkan definisi pada slide sebelumnya, bahwa percobaan dalam hal ini adalah pertandingan bola antar prodi manajemen dengan prodi akuntansi. Ruang sampelnya adalah manajemen menang, akuntansi kalah, atau manajemen kalah, akuntansi menang. Sementara itu, titik sampelnya adalah prodi manajemen dan prodi akuntansi. Peristiwa yang mungkin terjadi adalah prodi manajemen menang, prodi akuntansi kalah, atau prodi manajemen kalah, prodi akuntansi yang menang. Terdapat 3 buah pendekatan untuk mempelajari probabilitas. Yang pertama adalah pendekatan klasik, di mana probabilitas diartikan sebagai hasil dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Berdasarkan pendekatan ini, probabilitas dari peristiwa A sama dengan X dibagi N, di mana X adalah peristiwa yang dimaksud, sedangkan N adalah banyaknya peristiwa yang mungkin. Sebagai contoh,
Dua buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Tentukanlah probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Kombinasi dua buah dadu muncul angka berjumlah 5, yaitu 1 dengan 4 dan 2 dengan 3. Sehingga hasil yang dimaksud atau X diperoleh sebesar 4, yaitu 1 dengan 4, 4 dengan 1, 2 dengan 3, dan 3 dengan 2. Sedangkan hasil yang mungkin atau N diperoleh sebanyak 36, yaitu 1 dengan 1, 1 dengan 2, dan seterusnya sampai dengan 6 dengan 5, dan 6 dengan 6. Dengan demikian, nilai probabilitas dari dua buah dadu muncul berjumlah 5 sebesar 0,11 atau 11%. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan frekuensi relatif. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas diartikan sebagai proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang. Jika kondisi stabil atau frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Probabilitas berdasarkan pendekatan ini sering juga disebut dengan probabilitas empiris. Nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Sebagai ilustrasi, perhatikan tabel berikut. Tabel berikut merupakan nilai ujian statistika dari 27 mahasiswa program studi manajemen, di mana yang memperoleh nilai 5 frekuensinya sebanyak 4, yang memperoleh nilai 6,5 frekuensinya sebanyak 6, sampai dengan yang terakhir yang memperoleh nilai 9,5 frekuensinya sebanyak 2. Pertanyaannya, tentukan probabilitas salah seorang mahasiswa yang memperoleh nilai statistik sebesar 8,3. Frekuensi mahasiswa dengan nilai 8,3 berjumlah 5 orang. Jumlah mahasiswa secara keseluruhan sebanyak 27, sehingga frekuensi X sebesar 8,3 diperoleh sebesar 0,19 atau 19%. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan subjektif, di mana probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Distribusi probabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi probabilitas diskrit yang meliputi distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi multinominal, dan distribusi hipergeometris. Yang kedua adalah distribusi probabilitas kontinu yang meliputi distribusi normal, distribusi student T, distribusi chi-square, dan distribusi F-Fisher. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 macam distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas binomial. Yang kedua, distribusi probabilitas Poisson. Dan yang ketiga, distribusi probabilitas normal. Jenis probabilitas yang pertama adalah probabilitas binomial, di mana probabilitas binomial didasarkan pada percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, percobaan ini terdiri dari N pengulangan, yang mana jumlah percobaan merupakan bilangan bulat. Yang kedua, setiap eksperimen memiliki 2 outcome, misal sukses atau gagal, sehat atau sakit, hidup atau mati. Peluang sukses setiap eksperimennya sama, di mana
Probabilitas sukses dinotasikan dengan P, sedangkan probabilitas dari gagal dinotasikan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Yang kelima, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil pada percobaan berikutnya atau saling independen. Distribusi binomial dari X, N, P merupakan kombinasi N min X dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan Q pangkat N min X, yang mana X merupakan kejadian, N merupakan banyaknya pengulangan, P merupakan peluang sukses, dan Q merupakan peluang gagal. Untuk menjelaskan formulasi tersebut, perhatikan ilustrasi soal sebagai berikut. Misal, dalam masa pandemi, dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang yang dipilih secara acak menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran adalah 0,85. Pertanyaannya, berapa peluang terpilihnya tepat 3 orang dosen yang menjadi YouTuber ketika 5 orang dosen dipilih secara acak? Berdasarkan soal tersebut, kita bisa mengetahui banyaknya pengulangan atau N sebesar 5. Kejadian atau X sebanyak 3. Probabilitas suksesnya adalah 0,85. Sedangkan probabilitas gagal 1 min P atau sebesar 0,15. Pertanyaannya, peluang tepat 3 orang dosen yang menjadi YouTuber. Peluang tepat 3 orang dosen yang menjadi YouTuber sama dengan kombinasi 5 kurangi 3 dikalikan 0,85 pangkat 3 dikalikan 0,15 pangkat 5 min 3. Kombinasi 5 dikurangi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial kalikan 5 minus 3 faktorial. 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan 20 dibagi dengan 2. Sementara itu 0,85 pangkat 3 diperoleh 0,614 dan 0,15 kuadrat diperoleh 0,0225. Dengan demikian, peluang tepat 3 orang dosen yang menjadi YouTuber sama dengan 0,138 atau sebesar 13,8%. Selain dengan mempergunakan formulasi tersebut, kita juga bisa menghitung peluang tepat 3 orang dosen yang menjadi YouTuber dengan mempergunakan tabel binomial kumulatif. Pada tabel binomial kumulatif ini, yang perlu kita ingat bahwa tabel ini bersifat kumulatif. Jadi probabilitas yang ada dalam tabel ini bersifat kumulatif. Misalnya peluang N2 sama dengan 0 pada proporsi 0,01 atau 1% diperoleh sebesar 0,9801. Nah, pada peluang 1 diperoleh sebesar 0,999. Ini merupakan nilai kumulatif dari peluang 0 dan dari peluang 1. Pertanyaannya, jadi sebenarnya berapa peluang 1? Peluang 1 sama dengan 0,9999 dikurangi 0,9801
sehingga diperoleh sebesar 0,0198. Demikian pula pada X sebesar 2. Ini merupakan peluang kumulatif dari 0, 1, dan 2. Sehingga jika dicari berapa peluang 2, maka peluang 2 sama dengan 1,000 ini dikurangi dengan 0,999. Sehingga diperoleh untuk peluang 2 sebesar 0,0001. Kembali lagi pada contoh soal, berapa peluang tepat 3 orang dosen yang menjadi YouTuber ketika 5 orang dosen dipilih secara acak pada P sebesar 0,85. Langkah yang pertama, kita cari terlebih dahulu N sebesar 5. Kemudian kita cari X sebesar 3. Selanjutnya, kita geser ke kanan untuk mencari nilai proporsi sebesar 0,85. Pada nilai X sebesar 3 diperoleh sebesar 0,1648. Dan ini merupakan nilai kumulatif dari 0, 1, 2, dan 3. Sehingga untuk mencari peluang tepat 3 orang dosen, kita hitung dengan mengurangkan 0,1648 dikurangi dengan 0,0266 sehingga kita peroleh hasil pengurangan sebesar 0,1382 atau sebesar 13,82%. Contoh soal berikutnya, berdasarkan data masa lalu, peluang nilai saham A naik dalam tahun tertentu adalah sebesar 35%. Bila mana Tuan A membeli saham untuk investasi selama 10 tahun, berapakah peluang nilai sahamnya tidak mengalami kenaikan sama sekali di tiap tahunnya? Sehingga diketahui N sebesar 10. X-nya karena tidak mengalami kenaikan sama sekali, maka X-nya sama dengan 0. Peluang kenaikannya adalah sebesar 35%, sedangkan peluang tidak mengalami kenaikan atau Q sebesar 0,65. Yang ditanyakan, peluang nilai saham Tuan A tidak mengalami kenaikan sama sekali tiap tahunnya. Peluang sebesar 0 sama dengan kombinasi 10 dikurangi 0 dikalikan dengan 0,35 pangkat 0 dikalikan dengan 0,65 pangkat 10 dikurangi 0. Kombinasi 10 dikurangi 0 sama dengan 1 dikalikan 0,35 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan dengan 0,65 pangkat 10 diperoleh sebesar 0,13. Dengan demikian, peluang nilai saham Tuan A tidak mengalami kenaikan sama sekali di tiap tahunnya adalah sebesar 0,013 atau sebesar 1,3%. Untuk memperdalam distribusi probabilitas binomial, perhatikan ilustrasi soal berikut. Sebuah perusahaan beberapa periode yang lalu telah mengeluarkan produk barunya di pasaran. Berdasarkan hasil survei terhadap 4 distributor yang mempergunakan produk tersebut, terdapat 70% yang menyukai produk tersebut.
Pertanyaannya, berapakah probabilitas paling banyak dua distributor yang menyukai produk baru tersebut? Yang kedua, berapa probabilitas antara 1 hingga 2 distributor yang menyukai produk baru tersebut? Sehingga diketahui N-nya sebesar 4. Untuk pertanyaan yang pertama, paling banyak 2 distributor sehingga X lebih kecil sama dengan 2 dan P sebesar 70, Q-nya sebesar 30. Sedangkan untuk pertanyaan B, N-nya sebesar 4, untuk X-nya antara 1 hingga 2, sehingga X lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 2, P-nya sebesar 70, dan Q-nya sebesar 30. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ada beberapa tahapan, karena yang ditanyakan adalah paling banyak sebesar 2, maka kita akan mencari peluang sebesar 0, peluang sebesar 1, dan peluang sebesar 2. Baiklah, untuk peluang sebesar 0 merupakan perkalian antara kombinasi 4 dikurangi 0 dikalikan dengan 0,7 pangkat 0 dikalikan dengan 0,3 pangkat 4 dikurangi 0. Di mana kombinasi 4 dikurangi 0 ditemukan nilai 1, sedangkan 0,70 pangkat 0 diperoleh 1, dan 0,30 pangkat 4 diperoleh 0,0081. Dengan demikian, peluang sebesar 0 adalah sebesar 0,0081. Selanjutnya, untuk peluang sebesar 1 merupakan hasil perkalian antara kombinasi 4 dikurangi 1 dikalikan dengan 0,7 pangkat 1 dikalikan dengan 0,3 pangkat 4 dikurangi 1. Kombinasi 4 dikurangi 1 diperoleh sebesar 4. Sedangkan 0,7 pangkat 1 diperoleh 0,7 dan 0,3 pangkat 3 diperoleh 0,027. Dengan demikian, peluang sebesar 1 diperoleh sebesar 0,0756. Selanjutnya, untuk peluang sebesar 2 merupakan hasil perkalian antara kombinasi 4 dikurangi 2 dikalikan dengan 0,7 pangkat 2 dikalikan 0,3 pangkat 4 dikurangi 2. Kombinasi antara 4 dikurangi 2 diperoleh sebesar 6 dan 0,7 pangkat 2 diperoleh 0,49. Selanjutnya 0,3 pangkat 2 diperoleh 0,09. Dengan demikian, peluang sebesar 2 diperoleh sebesar 0,2646. Kesimpulannya, probabilitas paling banyak 2 distributor yang menyukai produk baru tersebut adalah sebesar 0,3483 atau 34,83%. Selain mempergunakan formulasi tersebut, dan juga kita bisa mempergunakan tabel distribusi binomial kumulatif, untuk menyelesaikan masalah tersebut kita juga bisa mempergunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu. Perhatikan tahapan demi tahapan
di dalam Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan mencari peluang tepat sebesar 0. Silakan diketik sama dengan binom dis kurung buka. Selanjutnya, jumlah peluang tepat sebesar 0, maka kita ketik 0. Kemudian pemisahnya kita gunakan titik koma. Atau mungkin pada komputer Anda pemisahnya adalah koma, silakan diganti. Selanjutnya, jumlah pengulangannya adalah sebanyak 4, titik koma. Kemudian P-nya sebesar 70%, kemudian titik koma. Selanjutnya, false, tutup kurung, tekan tombol Enter. Kemudian untuk peluang tepat sebesar 1, silakan diketik sama dengan binom dis kurung buka. Peluang tepat 1, maka kita ketik 1, kemudian pemisahnya titik koma. Selanjutnya jumlah pengulangannya adalah 4, titik koma. Untuk P-nya adalah 70%, titik koma, kemudian silakan diketik false, tutup kurung, tekan Enter. Demikian juga untuk peluang tepat sebesar 2, silakan diketik sama dengan binom dis kurung buka. Selanjutnya, peluang tepat 2, maka kita ketik 2, titik koma. Jumlah pengulangannya sebanyak 4, titik koma. P-nya sebesar 70%, kemudian titik koma. Selanjutnya silakan diketik false, tutup kurung. Maka probabilitas paling banyak 2 distributor yang menyukai produk tersebut kita bisa peroleh dengan jalan menambahkan peluang tepat sebesar 0, kita tambah dengan peluang tepat sebesar 1, kemudian kita tambah lagi peluang tepat sebesar 2, sehingga kita peroleh 0,3483 atau sebesar 34,83%. Selain mempergunakan formula tadi, kita juga bisa mempergunakan formula binom dis kumulatif. Silakan diketik sama dengan binom dis untuk peluang paling banyak 2 distributor, maka kita ketik 2, titik koma, banyaknya pengulangan sebanyak 4, titik koma, kemudian P-nya sebesar 70%, titik koma. Selanjutnya kita ketik true, tutup kurung, Enter. Hasilnya sama persis. Selanjutnya adalah distribusi probabilitas Poisson, di mana distribusi ini ditemukan oleh S.D. Poisson yang merupakan ahli matematis yang berasal dari Prancis. Distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n mendekati tak hingga dan nilai P-nya mendekati 0. Artinya, distribusi Poisson ini dapat kita gunakan ketika n atau kejadiannya berjumlah besar, tetapi nilai P-nya atau proporsinya kecil, bahkan mendekati 0. Ciri-ciri dari distribusi ini yang pertama, variabel yang dipergunakan merupakan variabel diskrit. Yang kedua, percobaannya bersifat random atau acak. Yang ketiga, percobaannya bersifat saling lepas atau independen. Dan yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binomial di mana n lebih besar dari 50
dan nilai P-nya kurang dari 0,1. Untuk menyelesaikan distribusi probabilitas Poisson, seperti halnya di dalam distribusi binomial, kita bisa mempergunakan formula, tabel, sekaligus kita juga bisa mempergunakan Microsoft Excel. Pergunakan mana yang Anda anggap paling mudah. Di mana formulasi dari distribusi probabilitas Poisson, peluang X merupakan hasil bagi antara E pangkat min lambda dikalikan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana E merupakan bilangan natur atau sebesar 2,71828, sedangkan lambda merupakan rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Sebagai ilustrasi, berikut merupakan data dummy. Diketahui probabilitas untuk terjadinya shock pada saat imunisasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin Sino adalah sebesar 0,005. Bila mana di Kota Malang telah dilakukan vaksin terhadap 2.000 orang, hitunglah probabilitas. Yang pertama, tepat 3 orang yang mengalami shock. Yang kedua, kurang dari 3 orang yang mengalami shock. Dan yang ketiga, lebih dari 3 orang yang mengalami shock. Berdasarkan soal tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama, nilai proporsi atau P sebesar 0,005. N atau banyaknya kejadian yaitu sebesar 2000. Mu atau lambda sama dengan N kali P, sama dengan 2000 dikalikan 0,005, sehingga mu atau lambda kita peroleh sebesar 10. Pertanyaannya, proporsi pada saat X sama dengan 3. Yang kedua, proporsi pada saat X kurang dari 3. Dan yang ketiga, proporsi pada saat X lebih besar 3. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu proporsi pada saat X sama dengan 3, kita kembali lagi pada formulasinya. Px sama dengan mu pangkat X dikalikan dengan E pangkat minus mu dibagi dengan X faktorial, di mana X adalah sebesar 3, mu 10, sementara itu E atau bilangan naturalnya adalah 2,71828. Dengan demikian, proporsi pada saat X sama dengan 3 diperoleh sebesar 0,0075. Kesimpulannya, peluang tepat 3 orang yang mengalami shock pada saat vaksin COVID-19 adalah sebesar 0,75%. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita juga bisa mempergunakan tabel distribusi Poisson kumulatif. Ingat, angka-angka yang tercantum di dalam tabel tersebut bersifat kumulatif. Baiklah, langsung saja kita akan mencari berapa tepat 3 orang yang mengalami shock pada saat vaksin COVID-19. Yang pertama kita cari terlebih dahulu lambdanya yaitu sebesar 10. Selanjutnya kita cari X-nya yaitu sebesar 3. Sehingga nilai X sebesar 3 dengan lambda sebesar 10 diperoleh 0,0103, di mana nilai ini adalah nilai kumulatif. Yang ditanyakan adalah tepat 3 orang, maka proporsi X sama dengan 3 sama dengan proporsi kumulatif 3 dikurangi dengan proporsi kumulatif 2, yaitu 0,0103 dikurangi dengan 0,0028, sehingga diperoleh nilai 0,0075. Kesimpulannya adalah peluang tepat 3 orang yang mengalami shock pada saat vaksin COVID-19 adalah sebesar 0,75%. Selanjutnya adalah proporsi X kurang dari 3, di mana nilai ini bisa
0, 1, ataupun 2. Sehingga nilai proporsi X kurang dari 3 sama dengan proporsi kumulatif dari 2, yaitu sebesar 0,0028. Dengan demikian, peluang kurang 3 orang yang mengalami shock pada saat vaksin COVID-19 adalah sebesar 0,28%. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu proporsi X lebih besar 3 sama dengan 1 dikurangi dengan proporsi kumulatif dari 3. Di mana proporsi kumulatif dari 3 kita peroleh nilai 0,0103. Dengan demikian, proporsi X lebih besar 3 sama dengan 0,9897. Kesimpulannya, peluang lebih dari 3 orang yang mengalami shock pada saat vaksin COVID-19 adalah sebesar 0,9897 atau sebesar 98,97%. Selain mempergunakan tabel, kita juga bisa mempergunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan pertanyaan demi pertanyaan tersebut. Formulasi yang kita pergunakan yaitu sama dengan Poisson disk, kurung buka, selanjutnya X atau banyaknya kejadian, kemudian titik koma sebagai pemisah. Mungkin di komputer Anda koma, silakan dicek. Selanjutnya mean atau lambda, titik koma, kemudian kumulatif. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu tepat 3 orang yang mengalami shock. Silakan dimasukkan formulasinya sama dengan Poisson disk, kurung buka, masukkan 3 karena tepat 3 orang, kemudian titik koma, meannya kita masukkan 10, titik koma. Untuk kumulatif kita ketik false atau salah, tutup kurung, enter. Untuk pertanyaan kedua, yaitu kurang dari 3 orang yang mengalami shock, maka X yang kita pergunakan adalah sebesar 2. Silakan dimasukkan formulasinya sama dengan Poisson disk, kurung buka, 2, titik koma, meannya kita isi 10, titik koma, kumulatifnya kita isi true atau benar, tutup kurung, enter. Pertanyaan nomor 3 yaitu lebih dari 3 orang yang mengalami shock. Maka pergunakan formulasi sama dengan 1 minus Poisson disk, kurung buka, 3, titik koma, 10, titik koma, true, tutup kurung, tekan tombol enter. Silakan dibandingkan hasil jawaban kita dengan mempergunakan formulasi dan dengan menggunakan tabel serta mempergunakan Microsoft Excel. Tentunya hasilnya akan sama.